biasa. Buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk stabilan kita, untuk menjaga daripada rohani kita, marilah di antara kalian kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas bisa untuk memimpin doa. Duduk siap gerak. Sebelum memulai pembelajaran di pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa besar. Oke, terima kasih untuk ketua kelasnya. Seperti biasa, sebelum kita pembelajaran ada juga tadarus ya, tadarus. Untuk pagi ini apa nih kira-kira ayat Al-Quran yang akan kita bacakan? Apa? Anas. Oke, silakan sama-sama ya untuk membaca Quran surat Anas. Nah. Maha besar Allah atas segala firman-Nya. Baik, anak-anak semua, pada pagi ini kita akan mempelajari materi setelahnya, yaitu kemarin kita membahas tentang Syu'abul Iman. Sekarang kita akan membahas tentang bab 3 ya. Di bab 3, manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, hasad. Nah, ada pertanyaan pemantik nih. Pernahkah kalian menjumpai atau diri kalian sendiri menggunakan harta atau uangnya untuk membeli barang yang tidak penting? Mungkin bilang pernah? Atau melihat orang lain ternyata sebenarnya barang itu tidak dibutuhkan tapi dibeli. Pernah lihat? Pernah. Akan kita bahas di materi hari ini ya. Oke, biar semangat lagi nih ya. Selamat pagi. Pagi. Ya, adapun tujuannya ya, kalian harus bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Harus bisa menerapkan dalam kehidupan sehari. Sebelum lanjut, kita harus tahu nih pengertian daripada berfoya-foya. Siapa yang bersedia membacakan? Wah, cuma sendiri. Ya, silakan. Berfoya-foya adalah sikap hidup menghabiskan uang secara berlebihan dengan tujuan bersenang-senang dan mencari manfaat. Ya, jadi sikapnya adalah berfoya-foya karena menghambur-hamburkan uang berlebihan, manfaatnya belum tentu tahu atau dia nggak membutuhkan sebenarnya ya. Oke, nah ada dalilnya ya. Kalau kita mempelajari tentang pendidikan agama Islam, ada dua hal pasti di materi itu, ada Al-Quran dan hadis. Ini dalil nih yang surat Al-Isra. Siapa yang mau membacakan? Ya, silakan Mbak Julia dibacakan. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran
Setuju. Dari hadisnya, ini ada hadis kalian nih. Siapa yang mau membacakan? Wah, silakan Mas Danu dibaca. An Abi Syu'aib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kul washrab warbas wa tasaddaq bi ghairi syarab wa la maghfirah. Dari Abi Syu'aib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makanlah dan minumlah dan berpakaianlah dan bersedekahlah tanya berlebihan atau israf dan tanpa kesombongan. Hadis riwayat Abu Daud. Ya. Jadi keduanya saling melengkapi karena di sini menguatkan ya, hadis ini menguatkan dari Al-Qur'an ya, surat Al-Isra 17 ayat 27. Mbak Fadila silakan. Cara menghindari sikap berfoya-foya yaitu selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, selektif memilih teman, jalani hidup dengan sederhana dan lain sebagainya. Manfaatnya yaitu tidak terpengaruh bujuk rayu setan, terhindar dari sikap hidup miskin, terbiasa memenuhi kebutuhan dan menjauhkan keinginannya dan Ya. lain sebagainya. Bagus sekali. Ini untuk teman-temannya yang tadi membacakan bersiap kasih tepuk tangan dulu ya. Ya, inilah Memperlihatkan amal ibadah tertentu kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan agar mendapat pujian. ya riak ya, riak. Artinya kalau dalam keseharian biasa kalian sebut dengan pamer itu banyak ya. Ada yang pamer pakaian, pamer harta di rumahnya, pamer orang tua, pamer adiknya gitu kan. Semua kalau untuk memperlihatkan kepada manusia untuk mendapat namanya apa? Ya, disebut dengan tadi teman-temannya ini luar biasa menyampaikan. Kita kasih salut dulu ya. Oke ya, tepuk salut. Jempol, salut. Jempol, salut. Nah, di fase remaja seperti kalian ini harus paham, harus cerdas. Supaya apa? Supaya selamat fid dini wa dunya wal akhirah. Oke. Nah, selanjutnya materinya adalah sum'ah. Nah, siapa yang membacakan? Siap, saya Pak. Ya, Mas Alim. Pengertian sumah adalah amalan yang sengaja diperdengarkan atau diceritakan kepada orang lain agar diketahui orang-orang tersebut telah melakukan kebaikannya. Sum'ah, amalan yang sengaja diperdengarkan ya. Jadi kalau beramal lebih baik silent ya, biar orang lain tahu, kamu nggak usah kasih tahu. Lebih baik lagi kalau yang tahu hanya kamu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kasih salut untuk kita semua. Salut. Jempol, salut. Jempol, salut. Nah, di sini ada LKPD ya. Jadi nanti membentuk kelompok ya, dibuat 5 kelompok. Masing-masing lembar kerjanya diisi. Kita menggunakan lembar kerja interaktif. Oke, kalian semua sudah berkelompok sesuai dengan gaya belajarnya ya. Dan kelompoknya masing-masing kemarin yang sudah disepakati. Nah, saat ini kalian harus bisa menuntaskan apa yang sudah menjadi kewajibannya, yaitu apa? Tugas terlaksana, tugas tuntas ya. Jadi ada LKPD yang sudah Bapak siapkan tadi ya di kelompoknya masing-masing. Silakan sesuai dengan kelompoknya ya, visual, auditori, kinestetik untuk menghasilkan suatu karya sesuai dengan gaya belajarnya di sini. Paham ya? Paham ya? Lagi paham ya? Paham. Jadi menyiapkan nanti drama yang akan disampaikan atau memperagakan sesuatu dari materi ya. Oke. Silakan Bapak kasih waktu untuk berdiskusi atau mengerjakan bersama. Silakan. Ini di sini ya,
Tadi aku bilang kamu nggak boleh pamer. Bukannya pamer itu. Jadi yang mereka lakukan yang larangan kita ya Pak. Oke, waktunya sudah habis ya untuk waktu berdiskusi. Harapkan sudah selesai. Sudah selesai? Sudah. Oke, silakan siapa yang mau terlebih dahulu untuk presentasi? Oh, kelompok visual. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ini adalah peta konsep kenapa kok ada sudah diambil. Ada kami menjelaskan tentang akhlak maskulin dan jika seseorang memiliki akhlak maskulin akan menghasilkan sifat-sifat ini. Yang pertama, menghindari sikap berfoya-foya. Berarti menghindari gaya sikap konsumtif dan tidak berani. Kedua adalah hasad. Hasad adalah perasaan yang negatif terhadap kesuksesan, kebahagiaan, dan kelebihan orang lain. Ketiga adalah iri dengki, berarti merasa tidak senang dan ingin merusak kesuksesan orang lain. Yang keempat adalah sum'ah atau pamer, merupakan perilaku yang memperlihatkan atau menunjukkan dalam diri sendiri untuk mendapatkan atau mengharapkan pujian dari orang lain. Terima kasih untuk perhatiannya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok visual ya, seperti biasa kasih salut ya. Oke, sama-sama siapkan tangannya sama jempolnya. Tepuk salut. Jempol, salut. Jempol, salut. Selanjutnya, silakan kelompok yang mau berpresentasi angkat tangan. Oke, kelompok auditori. Bapak silakan. Kita diminta fokus aja Pak. Ini kan kau pakar Pak. Angkat Pak. Wow. Silakan mengatur informasi. Mati ya kamu gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori akan mempresentasikan hasil kerja kelompok Dia. berdasarkan referensi terkait akhlak maskulin. Islam melarang hidup berfoya-foya, ria, dan sum'ah karena mengajarkan prinsip kesederhanaan, ikhlas, dan kerendahan hati. Hidup berfoya-foya bisa menyebabkan seseorang lalai dari ibadah dan tanggung jawab sosial, ria atau beramal untuk dilihat orang lain, dan sum'ah yaitu beramal untuk didengar orang lain, merusak niat ikhlas dalam beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Referensi dari Ustadz yang sering dibahas. Yang pertama, Ustadz Hadi Hidayah menekankan pentingnya niat yang ikhlas dalam setiap amal perbuatan. Kedua, Ustadz Abdul Somad membahas bahaya ria dan sum'ah terhadap keikhlasan dan amalan yang diterima. Ketiga, Ustadz Khalid Basalamah mengajarkan kesederhanaan dalam hidup untuk menjaga hati dari kecintaan pada dunia.
keikhlasan dan kerendahan hati merupakan kunci untuk mencapai kebaikan. Saatnya jam keempat dimulai. It's time to begin the fourth lesson. Sebagai muslim, kita diajarkan untuk selalu memperbaiki niat dan menjaga diri dari sifat-sifat yang merusak tersebut. Sekian presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk salut. Jempol, jempol, salut. Jempol, jempol, salut. Wah, ini akan lebih menarik lagi nih. Kayaknya udah siap. Yang akan menampilkan drama ini, peragaan ya. Silakan untuk kelompok Ines. Iya, kelompok estetik. Silakan untuk presentasi atau memperagakan. Silakan. Empaka, Minabung, Gantar. Sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik akan memperagakan drama tentang berjudul tentang pria yang akan diperagakan oleh Mas Rado dan Ahmad Rifat. Kepadanya Wow, HP baru nih. Ini. Oh, tahu Pak? Ini berapa? Berapa emangnya harga? Loh, harga 8 juta. Mahal banget. Kamu beli di mana itu? online. Coba lihat dong. Besok kan gak beli lah. Let's go. Ya, kapan ada apa ini? Ini Ahmad habis memberitahu bahwa dia habis membeli HP baru. Wih, HP ini berapa harganya nih? Murah banget ya. Harusnya kamu jangan gitu, Mat. Walaupun itu uangnya punya kamu sendiri, tapi kita gunakan dengan segitu-nya. Karena 8 juta itu ya kalau kita kira-kira ya bisa kekuatan kita. Jadinya kita teman-teman nggak boleh yang namanya ria, karena ria itu membuat kita terjerumus dalam dosa. Kasih salut. Jempol, salut. Jempol, jempol, Alhamdulillah ya, sudah presentasi, dapat apresiasi, bagus semua, keren semua. Nah, harapannya nanti ketika ada tugas lagi dikerjakan seperti ini, dikerjakan bersama sesuai kelompoknya. Ini Bapak apresiasi, kalian sudah bisa memahami, menjelaskan, bahkan menganalisis, hasil diskusinya juga baik ya. Nah, ada di antara kalian yang ingin memberikan umpan balik terhadap aktivitas pembelajaran semuanya dari semua kelompok dan pembelajaran kita hari ini? Silakan angkat tangan yang ingin memberi umpan balik. Nah, Mbak Gita, silakan berdiri boleh, Mbak, biar teman-temannya tahu. Ya. Materi pembelajaran hari ini yang disampaikan oleh teman-teman sudah baik dan mudah untuk dipahami. Saran dari saya untuk materi kedepannya kita bisa
menjelaskan menggunakan bahasa yang lebih baku sesuai dengan EYD dan membuang bahasa-bahasa yang rendah yang digunakan sesuai dengan EYD dan bahasa rendah. Oke, kasih tepuk tangan dulu ya. Oke, sangat baik sekali semuanya sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Perwakilan kelompok sudah ada tanggapan balik. Tak terasa di penghujung ya, hampir selesai nih. Tapi ada satu lagi nih tentang namanya refleksi. Apa yang didapat, terus apa yang ingin diungkapkan, yang bisa kita dengar dari yang mau mengungkapkan refleksi. Nah, siapa nih yang mau mengungkapkan refleksi atas pembelajaran hari ini? Siap, saya Pak. Oh, Mas Arin, silakan Mas Arin. Berdiri Pak. Ya, boleh berdiri supaya terlihat dari belakang. Refleksi dari pembelajaran ini adalah, menurut saya mendapatkan beberapa pembelajaran bahwa ketika seseorang mendapatkan harta, sebaiknya kita menggunakan dengan sebaik-baiknya tanpa memamerkan. Dan ketika seseorang melakukan suatu amalan yang dimana itu amalnya berbuat baik dan berbuat baik, kita hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala dan tanpa mendapatkan pujian dari orang lain. Oke. Terima kasih. Tepuk salut. Jempol, jempol, salut. Jempol, jempol, salut. Baik, luar biasa dari kalian semua. Bapak, terima kasih telah merespon ya apa yang Bapak sampaikan sebagai fasilitator. Kalian sudah aktif, luar biasa. Harapan Bapak ini bisa menjadi pedoman karena sudah mengetahui tentang akhlak mazmumah atau akhlak buruk, berfoya-foya, riya, ya, takabur, hasad dan lain sebagainya yang sifatnya adalah negatif. Nah, untuk pembelajaran yang akan datang kita akan mengadakan yang namanya P5. Harapannya semuanya ikut andil dalam program tersebut untuk menyelesaikan beberapa kriteria ketuntasan dalam P5. Paham ya? Paham. Oke. Kita akhiri pembelajaran kita dengan bersama-sama mengucap hamdalah. Ya, kurang lebihnya Bapak mohon maaf ya. Dimaafkan? Dimaafkan. Kalau lebih dari Allah, kalau kurang dari Bapak ya. Kepada kita semua, mudah-mudahan selalu diberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.